Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini dan ini mengenai materi proses produksi yang ada di bab 4. Pada bab ini kita akan membahas mengenai bagaimana produksi itu dilakukan dan siapa saja komponen-komponen atau apa saja komponen-komponen yang harus ada pada sistem produksi. Yang pertama, di sini dijelaskan mengenai proses produksi adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau lebih bernilai. Proses produksi melalui beberapa tahapan yang merupakan aktivitas menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kerja produksi yang membuat produk. Tahapan-tahapan ini disebut tahapan produksi. Kemudian selanjutnya, proses produksi itu ada yang namanya proses produksi terus-menerus atau continuous, yaitu proses produksi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa berhenti sejak dimulainya kegiatan atau kegiatan usaha dan selalu mengerjakan produk yang sama, sehingga prosesnya tidak pernah terputus dengan mengerjakan barang lain. Biasanya, urutan proses produksi yang lain disesuaikan dengan urutan proses produksinya agar berjalan lancar dan efisien. Proses produksi terus-menerus mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan pada umumnya dalam jumlah yang besar, dengan variasi yang sangat kecil dan sudah distandarisasikan. Kemudian, sistem atau cara penyusunan peralatannya berdasarkan urutan pengerjaan dari produk yang dihasilkan, yang biasa disebut product layout atau departmentation by product. Kemudian, mesin-mesin yang digunakan untuk menghasilkan produk bersifat khusus. Jadi, mesinnya itu sendiri-sendiri. Kemudian, yang keempat, pengaruh operator terhadap produk yang dihasilkan sangat kecil karena mesin biasanya bekerja secara otomatis, sehingga seorang operator tidak perlu memiliki keahlian tinggi untuk pengerjaan produk tersebut. Apabila salah satu mesin peralatan berhenti atau rusak, maka seluruh proses akan terhenti. Job strukturnya sedikit dan jumlah tenaga kerjanya tidak perlu banyak. Ciri yang ketujuh yaitu persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses lebih rendah dari proses persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses pada produksi yang terputus-putus. Kemudian yang ke-8, diperlukan perawatan khusus terhadap mesin-mesin yang digunakan. Biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan yang tetap atau fixed part equipment yang menggunakan tenaga mesin, seperti conveyor. Contoh industri yang menggunakan produksi terus-menerus adalah industri gelas. Gelas dipanaskan sehingga bentuk lunak dan kemudian dialirkan ke mesin pencetak untuk dibentuk. Proses pencairan dan pencetakan berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Kemudian contoh lain dalam proses produksi terus-menerus bisa kita temui pada perusahaan-perusahaan tekstil. Di dalam perusahaan tekstil tersebut atau garment kita menyebutnya, itu terdapat beberapa jumlah tahapan-tahapan yang dimana biasanya proses produksinya itu secara berkesinambungan. Kemudian, ada yang namanya proses produksi terputus-putus atau intermittent. Proses produksi terputus-putus adalah kegiatan produksi yang tidak memiliki standar tapi didasarkan pada produk yang dikerjakan. Sehingga peralatan produk yang digunakan disusun dan diatur secara fleksibel untuk dapat digunakan dalam menghasilkan berbagai produk dan berbagai ukuran. Kemudian proses produksi ini digunakan oleh pabrik yang dalam mengerjakannya bermacam-macam barang dengan jumlah setiap macam hanya sedikit. Ciri proses produksi terputus-putus yaitu sebagai berikut, bisa kita simak sama-sama. Yang pertama, produk yang dihasilkan biasanya dalam jumlah kecil dengan variasi sangat besar dan didasarkan pada pesanan. Kemudian, sistem atau cara penyusunan peralatan berdasarkan atas fungsi dalam proses produksi atau peralatan yang sama dikelompokkan pada tempat yang sama, yang disebut proses layout atau departmentation by equipment.
Kemudian, yang ketiga, mesin-mesin yang digunakan bersifat umum dan dapat digunakan untuk menghasilkan bermacam-macam produk dengan variasi yang hampir sama. Pengaruh operator terhadap produk yang dihasilkan cukup besar sehingga operator memerlukan keahlian tinggi dalam pengerjaannya, serta terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bermacam-macam yang menimbulkan pengawasan yang lebih sulit. Yang kelima, proses produksi tidak akan terhenti walaupun terjadinya kerusakan atau terhentinya salah satu mesin. Persediaan bahan mentah pada umumnya tinggi karena tidak dapat ditentukan pesanan yang harus dipesan oleh pembeli. Dan persediaan barang dalam proses lebih tinggi dari proses produksi terus-menerus karena prosesnya terputus-putus. Biasanya, bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan handling yang dapat berpindah secara bebas yang menggunakan tenaga manusia seperti kereta dorong atau forklift. Dan yang terakhir, pemindahan bahan sering dilakukan bolak-balik, sehingga perlu adanya ruang gerak yang besar dan ruang tempat bahan-bahan dalam proses yang besar. Contoh dari proses produksi terputus-putus adalah perusahaan mebel. Karena perusahaan mebel itu terdapat bagian-bagian, misalkan ketika barang datang ada bagian yang memilih kayu-kayu tersebut, kemudian membentuk kayu itu sehingga menjadi bahan yang mentah dan siap untuk diolah. Selanjutnya, setelah kita mempelajari mengenai proses produksi, kita akan masuk ke dalam kebutuhan proses produksi. Kalau tadi kita sudah dijelaskan jenis-jenis proses produksi itu ada proses produksi terputus-putus, proses produksi terus-menerus, kemudian kalau kebutuhan proses produksi itu ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya. Dalam menyusun kebutuhan bahan baku, dapat digunakan dalam proses produksi harus mengacu pada karakteristik produk yang akan dihasilkan. Misalkan, setelah melakukan analisis yang telah dilakukan terhadap pasar produk yang akan dihasilkan, konsumen menginginkan produk yang memiliki rasa manis dan beraroma coklat. Maka bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah gula dan perasa coklat. Bahan baku terdiri dari bahan baku langsung dan tidak langsung. Perlu diingat ya teman-teman bahwa bahan baku itu ada dua jenisnya, yaitu bahan baku langsung dan tidak langsung. Untuk bahan baku langsung atau direct material kita menyebutnya adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi dan terkait atau menjadi bagian dalam produk. Jadi bahan baku langsung itu selalu menjadi bagian dalam produk. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Jadi kalau yang bahan baku tidak langsung itu hanya sebagai pelengkap saja. Contohnya kalau kita mau membuat es susu coklat. Jadi bahan baku langsungnya, bahan baku yang jenisnya langsung itu kan berarti susu coklat. Bahan baku tidak langsungnya ya mungkin air atau mungkin perasa-perasa topping-topping tambahan. Syarat-syarat pemilihan bahan baku agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar yaitu sebagai berikut. Bisa kita simak bersama, yaitu yang pertama, memiliki kualitas yang baik, mudah diperoleh, mudah diolah, dan harga yang relatif murah. Karena ini nanti kita memilih bahan baku itu harus menerapkan keempat hal ini. Kemudian selanjutnya kebutuhan proses produksi yaitu tenaga kerja. Ini gambarnya bisa melambangkan ya bahwa tenaga kerja itu ya orang-orang yang bekerja. Kemudian penjelasannya, dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi. Dan seorang wirausaha perlu melakukan perencanaan tenaga kerja agar kebutuhan tenaga kerjanya di masa sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan beban kerja yang ada. Jika tenaga kerja yang ada melebihi beban kerja yang ada, maka akan berakibat banyak tenaga kerja yang menganggur atau tidak bekerja secara optimal. Sebaliknya, jika jumlah tenaga kerja lebih sedikit dibanding dengan beban kerja yang ada,
akan berakibat pada adanya pekerjaan yang tidak terselesaikan secara optimal. Dan tentunya tenaga kerja akan bekerja melebihi kemampuannya. Selanjutnya, jenis tenaga kerja yang digunakan pada perusahaan pada dasarnya terdiri dari tenaga kerja upahan dan tenaga kerja keluarga. Tentu teman-teman sudah pernah mendengar apa itu tenaga kerja upahan, tapi kita akan bahas bersama. Jadi tenaga kerja upahan yaitu tenaga kerja yang terikat hubungan kerjanya dengan perusahaan, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Tenaga kerja upahan terdiri dari tenaga kerja tetap, tenaga kerja tidak tetap atau kita sering menyebutnya outsourcing, dan tenaga kerja borongan. Jadi tergantung perusahaannya mau memakai tenaga kerja yang mana. Jika tenaga kerja tetap, ya tenaga kerja tersebut sudah menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut. Kalau tenaga kerja tidak tetap atau outsourcing, biasanya mereka terikat kontrak. Kemudian kalau tenaga kerja borongan itu biasanya mereka digajinya itu harian. Kemudian tenaga kerja keluarga. Tenaga kerja keluarga, tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarga yang umumnya dalam melaksanakan pekerjaannya tidak diupah. Tenaga kerja jenis ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang masih berskala usaha rumah tangga atau UMKM ya. UMKM ya teman-teman. Umumnya tenaga kerja keluarga bekerja hanya sebatas tanggung jawab dalam membantu keluarga saja. Namun banyak juga dijumpai anggota keluarga yang bekerja di perusahaan mendapatkan upah, meskipun upah yang diberikan tidak sama dengan tenaga kerja yang bukan anggota keluarga. Karena kalau kita UMKM di dalam sebuah keluarga, seorang ibu ya misalkan itu punya usaha catering. Nah, yang membantu itu kan keluarganya sendiri misalkan. Entah itu suaminya, entah itu anaknya. Jadi di dalam tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi sebuah barang-barang dalam catering tersebut itu disebut tenaga kerja keluarga. Oke, selanjutnya kebutuhan proses produksi yang lain adalah mesin atau peralatan. Mesin atau peralatan yang digunakan dalam suatu proses produksi memiliki peran yang cukup besar di dalam keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produksi, baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun kontinuitasnya. Setelah wirausaha menetapkan produk yang akan diproduksi, maka wirausaha mengidentifikasi kebutuhan mesin dan peralatan produksi, baik jumlah, jenis, kapasitas, dan spesifikasi lainnya. Setelah dilakukan pengadaan mesin atau peralatan produksi, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penempatan atau tata letak pada ruang produksi. Mesin atau peralatan produksi yang digunakan perlu senantiasa dilakukan perawatan agar proses produksi dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Jadi teman-teman, setiap usaha, entah itu usaha dalam usaha barang atau jasa, produksi barang atau jasa, pasti ada mesin dalam proses produksinya. Saya buatkan contoh, misalkan ada usaha laundry. Dalam usaha laundry tersebut pasti ada mesin cuci yang digunakan sebagai proses memproduksi sebuah jasa laundry tersebut. Nah, dalam penempatan ataupun pengadaan di dalam usaha laundry tersebut tentu harus ada SOP-nya atau standar operasionalnya. Misalnya, mesin-mesin tersebut diletakkan pada area yang memang digunakan untuk mencuci misalkan. Berbeda dengan mesin-mesin yang digunakan untuk menyetrika. Jangan dicampur karena nanti standar operasionalnya tidak terpenuhi, keamanan kerjanya juga tidak terpenuhi. Maka ketika sebuah perusahaan itu memperoleh atau menggunakan sebuah mesin-mesin usaha, harus diperhatikan tata letaknya juga. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu mengenai perawatannya. Perawatan ketika kita dalam sebuah usaha, seorang wirausaha itu harus memperhatikan peralatan. Jangan mesin itu dibeli terus kemudian tidak dirawat. Nanti kalau tidak dirawat mesin tersebut cepat rusak, tentu proses tahapan produksi itu tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Dan yang selanjutnya yaitu lokasi usaha. Nah, untuk lokasi usaha ini perlu diperhatikan dalam proses produksi. Ada memerlukan tempat yang strategis, efisien, dan menarik bagi wirausaha maupun bagi konsumen.
agar setiap konsumen itu tetap loyal terhadap usaha kita. Contoh, kalau kita memperhatikan lokasi usaha, harus dekat dengan pemasok, harus dekat dengan konsumen, harus dekat dengan transportasi atau alat mungkin. Faktor-faktor utama dalam pemilihan lokasi yaitu sebagai berikut. 1, kedekatan dengan lokasi sumber bahan baku, kedekatan dengan lokasi pasar produk perusahaan, ketersediaan fasilitas transportasi, ketersediaan tenaga kerja, dan ketersediaan pembangkit tenaga. Oke, dan yang terakhir yaitu biaya produksi. Biaya produksi ada 2, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kalau menurut jenisnya ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya administrasi atau umum. Untuk biaya ini nanti kita akan bahas di kelas 12 juga ada. Untuk di kelas 11 ini kita bahas mengenai dasarnya dulu. Kalau biaya tetap ya biaya yang besarnya tetap berapapun jumlah produksinya. Misalnya biaya untuk gaji tenaga kerja, penyusutan alat, pajak lahan, biaya asuransi. Kalau biaya tidak tetap ya tergantung sama besar kecilnya produksi yang akan kalian lakukan di dalam proses produksi tersebut. Misalnya bahan baku. Semakin banyak kalian memproduksi sebuah barang, maka bahan bakunya pun akan semakin tinggi. Kemudian ada biaya langsung. Kalau menurut jenisnya, kalau ini tadi biaya produksi menurut perilaku, kalau ini biaya produksi menurut jenisnya. Begitu teman-teman. Nanti untuk tugasnya akan Bunia share di Microsoft Teams. Jadi kalian harus ngecek Microsoft Teams kalian, kemudian dikerjakan. Untuk batas waktu pengumpulannya nanti tergantung pada sistem yang ada di Teams. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.